Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di M-Talk, podcastnya Magister UMN. Perkenalkan saya Mel dan saya akan menemani Bapak Ibu sekalian selama M-Talk kali ini. Episode ini kami kedatangan seorang mahasiswa aktif dari program Magister Ilmu Komunikasi UMN. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mbak Titis. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi. Terima kasih banget Mbak untuk waktunya, untuk Terima kasih kembali. mau sampai datang ke UMN buat ngobrol-ngobrol sama Magister ya. Iya. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih Mbak boleh perkenalkan diri dulu, biar nanti Bapak Ibu yang nonton di rumah biar kenal juga sama Mbak. Ya. Langsung aja perkenalkan diri Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Perkenalkan saya dengan Restia Titis, biasa disapa dengan Titis. Saya tinggal di Tangerang dan saat ini saya menjadi mahasiswi program Magister Ilmu Komunikasi di UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Oke, salam kenal ya Mbak Titis ya berarti. Iya, boleh, Mbak Titis, silakan. Oke, mungkin gak perlu lama-lama, kita langsung mulai aja kali ya Mbak. Karena saya udah gak sabar banget kayak pengen tahu nih sharing-sharingnya Mbak Titis, pengalaman Mbak Titis selama berkuliah di Magister UMN tuh kayak gimana. Mungkin sekarang Mbak Titis boleh cerita sedikit Mbak di semester berapa? Oke, aku sekarang di semester 2 di MIK UMN. Oke, semester 2. Berarti udah sekitar setahun ya di Magister UMN ya? Iya, kebetulan join dari Agustus 2021. Agustus, oke, berarti iya ya udah mau setahun ya berarti ya? Betul. Oke, tadi Mbak, saya boleh tahu ya Mbak pilih masuk ke Magister UMN tuh kenapa? Kan banyak nih ya program-program Magister di kampus-kampus lain, terus kenapa RDN milihnya masuk ke Magisternya UMN? Oke, terima kasih. Ini juga termasuk pertanyaan yang juga banyak ditanyain sama keluarga sih, terus terang, dan suami juga. Nah, kebetulan saya kan alumni UMN, dan memang sudah sejak lama sih, terus terang kalau saya pribadi menunggu-nunggu nih program Magister Ilmu Komunikasi UMN dari yang katakanlah itu baru wacana gitu ya, sampai kemudian sedang digodok nih di atas gitu. Kemudian sampai kemudian ini sebentar lagi ini sudah mulai mau diluncurkan gitu. Jadi seperti suatu program yang memang sudah saya nantikan sih. Jadi karena saya memang alumni dari UMN, saya sih merasa ya tidak perlu diragukan lagi lah kualitas program studi di UMN. Nah, termasuk untuk program ilmu komunikasi magister ini gitu. Berarti Mbak saya boleh tahu nggak Mbak alumni di sini tuh tahun berapa pas fakultas? Maksudnya pas sarjananya tuh Mbak tahun berapa alumninya? Oke, saya dulu angkatan 2009 ilmu komunikasi. Berarti masih awal-awalnya UMN juga belum lama berdiri gitu ya? Iya, saya angkatan ketiga. Wah, keren. Dan di program magister ini saya angkatan pertama gitu. Oke. Nah, makanya ini suatu yang buat saya sih senang banget ya. Saya kembali bisa belajar di alma mater saya dengan program yang saya yakin itu memang sudah yang bagus gitu, yang baik gitu, yang sudah diprogramkan oleh UMN gitu. Berarti pas sarjananya S1-nya Mbak juga ngambil ilmu komunikasi juga? Iya, untuk ilmu komunikasi betul. Jadi supaya linear lah ya. Oke. Tapi Mbak, berarti alasan untuk pilih ilmu komunikasi itu gara-gara pas S1-nya Mbak juga ambil ilmu komunikasi kah? Atau memang Mbak ada alasan lain mungkin untuk di pekerjaan atau memang minatnya di ilmu komunikasi seperti gimana nih Mbak? Oke, baik. Nah, jadi kalau misalkan dulu saya memilih program ilmu komunikasi karena memang ilmu komunikasi ini banyak bidangnya ya. Jadi saya pikir bisa langsung untuk cepat diserap dalam dunia pekerjaan gitu, dan alhamdulillah pada saat itu juga UMN banyak memberikan beasiswa gitu. Salah satunya adalah beasiswa yang diberikan oleh Kompas Gramedia Group, karena kan kebetulan UMN ini bagian unit dari Kompas Gramedia. Dan saya pernah coba dan alhamdulillah juga menjadi salah satu penerima beasiswa tersebut gitu. Keren banget nih. Terima kasih. Nah, kemudian saya merasa ya banyaklah
UMN ini memberikan fasilitas dan juga beasiswa untuk mahasiswanya, jadi tidak hanya akademik tetapi juga di luar itu ya non akademis saya sangat support, dan kemudian saat ini di program Magister ini saya melihat juga ya kenapa enggak gitu saya melanjutkan supaya linear dari saya yang S1 untuk ke program yang Magister Ilmu Komunikasi. Cuman memang bedanya saat ini saya melihat perkembangan digital sudah sangat pesat ya. Jadi kalau misalkan kita mungkin mengandalkan cara-cara yang konvensional mungkin masih bisa, tetapi kalau kita tidak beradaptasi, tidak mudah catch up dengan apa sih yang terjadi saat ini gitu, mungkin kita akan ketinggalan gitu ya. Dan kebetulan program Magister Ilmu Komunikasi hadir ini menawarkan peminatan yang baru ya gitu. Saya kira baru di Indonesia itu digital Korkom dan Digital Markom, dan kebetulan saya mengambil di Digital Markomnya, Marketing Communication. Digital Marketing Communication ya berarti. Betul, seperti itu. Berarti memang dari awal Mbak ini udah menargetkan banget untuk masuk ke program Magister UMN sampai menunggu. Iya, terus terang sih. Karena memang sudah saya nantikan sih, begitu. Oke, berarti mungkin saya boleh tahu nggak kenapa nih Mbak kurang tertarik berarti ya dengan program MMT, padahal kan MMT juga yang basicnya adalah digital banget, teknologi banget, kenapa at the end tetap milihnya untuk MIK nih? Gitu. Sebenarnya program MMT juga bagus ke Magister Manajemen Teknologi, cuman ya itu tadi kebetulan background saya sebelumnya adalah ilmu komunikasi. Ya, supaya inline, supaya juga nyambung lah gitu ya, jadi satu jalur ibaratnya tidak bercabang. Nah, makanya saya mungkin lebih prefernya ke yang MIK, Magister Ilmu Komunikasi ini gitu. Selama Mbak belajar perkuliahan nih di program magister, kira-kira ada hal nggak yang Mbak rasa nih kayak ini bisa nih apply ke pekerjaan, ini nih bisa nih apply ke kehidupan sehari-hari kayak gitu selama Mbak belajar di program magister? Apalagi kan sekarang juga program magister lagi online ya sekarang gara-gara pandemi, semenjak pandemi. Jadi kira-kira dari Mbak sendiri ada nggak yang Mbak rasain ini bagus banget nih dari magister yang bagian ini, mungkin bagian pengajarannya kah atau bagian sistemnya kah, seperti itu Mbak? Oke, baik. Jadi memang saya melihat dan merasakan untuk kebetulan ini saya baru di semester 2 ya. Semester 2, dan untuk semester pertama kemarin perkuliahan atau materi-materi yang diberikan itu memang sudah sesuai dengan yang kita butuhkan begitu. Artinya untuk kasus saya sendiri banyak bisa saya terapkan. Kebetulan kayak contoh saya kebetulan bekerja dan berhubungan dengan warga negara asing gitu, karena kami ada program untuk warga negara asing. Jadi di mata kuliah kami itu ada intercultural communication, jadi komunikasi antar budaya. Itu salah satu contohnya ya. Banyak memberikan tidak hanya mungkin teori-teori, tetapi juga case study yang up to date, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan warga negara asing selain Indonesia begitu. Kemudian juga ada juga kita mempelajari teori-teori komunikasi, dan juga tentunya untuk peminatan saya sendiri ada yang digital marketing communication yang berguna juga bisa diaplikasikan ke pekerjaan saya begitu. Dan kalau melihat tren saat ini memang sepertinya juga kalau untuk kasus saya gitu ya, pengalaman saya alhamdulillah sangat membantu sekali gitu. Jadi sangat memudahkan saya juga merasa jadi bisa lebih luas, jadi lebih mungkin kalau yang belum mengenal ilmu komunikasi gitu ya, mungkin agak tidak seluas mungkin teman-teman yang sudah mempelajari ilmu komunikasi gitu mungkin ya, seperti itu. Berarti Mbak untuk sekarang ini pekerjaannya ada berhubungan juga ya, berarti emang benar-benar terasa terpakai juga apa yang Mbak pelajarin? Iya betul, ilmunya kepake banget. Berarti menurut Mbak untuk capaian pembelajarannya di program magisternya sudah sesuai belum Mbak dengan yang Mbak dapatkan hingga ke semester 2 sekarang ini? Menurut saya sih sudah tercapai ya, apalagi kalaupun pandemi sepertinya kok kayaknya bukan suatu penghalang ya gitu. Artinya kita bisa
saya sih mungkin melihatnya kita bisa belajar dari mana saja gitu ya. Jadi walaupun tidak online gitu, belum bisa online karena memang masih pandemi ya. Jadi kan belum bisa offline ya. ya betul, karena kan kita memang tahulah gitu bahwa kampus juga menjaga untuk sivitas akademika mahasiswa kami dan juga dosen-dosen supaya kesehatannya juga dijaga gitu. Jadi memang belum bisa memaksakan atau memungkinkan untuk kelas tatap muka, tapi is okay. Walaupun demikian perkuliahan tetap berjalan bisa dengan baik gitu. Untuk waktunya juga tidak mengganggu pekerjaan mungkin bagi yang teman-teman yang sudah bekerja termasuk saya juga gitu, karena di luar office hour gitu. Dan memang sudah dibagi dalam seminggu itu supaya ya tetap bisa ke mungkin istilahnya bisa ke tercapai gitu, capaian pembelajarannya tetap bisa tercatch up juga gitu. Mungkin saya pengen tahu sini untuk mengisi rasa kuriositas aja nih Mbak. Boleh. Selama 2 semester ini ada nggak kira-kira yang menurut Mbak berkesan banget nih untuk pembelajaran dengan dosen, entah dari cara dia mengajarnya kah, atau dari kalian membahas studi kasus, atau seperti apa? Ada nggak yang benar-benar berkesan banget nih buat Mbak nih selama 2 semester di program MIK-nya Magister? Oke. Yang berkesan banyak ya. Banyak ya? Banyak, karena terus terang karena saya dan teman-teman yang MIK untuk angkatan pertama ini kan sepertinya mungkin kami semua pekerja ya, karyawan. Jadi ketika kami saya dan teman-teman juga masuk ke dunia pendidikan lagi gitu kan, pasti akan ada penyesuaian gitu. Nah di situ juga berkesan karena ada seni di situ, kami memanage waktu dengan lebih baik lagi supaya bisa tetap mengikuti perkuliahan, bisa tetap mengerjakan tugas-tugas gitu, ujian, mungkin UTS, UAS seperti itu. Dan syukurlah kami di kelas juga disupport banget sama dosen-dosennya gitu. Jadi membuka ruang diskusi seluas-luasnya, jadi kami bisa saling bertukar pikiran, ide, diskusi, mungkin juga ada debat juga gitu ya, debat yang konstruktif, dan kami saling support di situ. Jadi mungkin buat saya dan teman-teman jadi tidak terasa terlalu berat ya, gitu. Walaupun kami statusnya sambil bekerja dan juga sambil berkuliah seperti itu. Berarti bisa dibilang so far so good ya Mbak ya, dan mencapai ekspektasi Mbak juga sebagai seseorang yang udah menunggu-nunggu banget di program magister selama bertahun-tahun ya Mbak. 2009 tuh Mbak lulusnya di 2013. Saya 2013. Berarti Mbaknya setia banget ya menunggu program magister UMM sekitar hampir 10 tahun berarti ya. Akhirnya keluar juga program magisternya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya Mbak ya. Ada harapan tertentu nggak? Ada sesuatu harapan nggak yang Mbak punya untuk program magister nih ke depannya gimana? Baik, harapannya mungkin semoga teman-teman yang jangan merasa bahwa mungkin kita cepat berpuas diri gitu ya. Kalau memang ada resource, waktu, tenaga, dan juga hal lainnya untuk bisa melanjutkan studi, nggak apa-apa, diambil aja selama mungkin didukung gitu. Didukungnya dalam arti kemudian kalau saya kan sudah berkeluarga, jadi didukung oleh suami tentunya. Jadi kalau misalkan saya tanpa dukungan suami mungkin akan berat ya gitu. Mungkin teman-teman yang masih single gitu ya, yang mungkin belum berkeluarga itu kalau bisa saya sih encourage ya. Jadi maksudnya ambillah pendidikan setinggi mungkin yang kalian bisa gitu, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, apalagi kita pandemi nggak tahu ke depannya bagaimana, dan juga perubahan zaman itu cepat sekali. Jadi biar kita tidak ketinggalan, tidak terdisrupsi ya, ilmu itu akan terpakai terus gitu. Jadi tetap semangat, tetap ibaratnya mungkin tetap percaya diri lah gitu, jangan merasa mungkin kita sudah perempuan gitu ya, mungkin dalam kasus perempuan terus cukup berpuas diri seperti itu. Mungkin sebaiknya itu bisa dikesampingkan gitu, karena mungkin ada cita-cita lain yang teman-teman bisa raih lebih dari itu gitu. Seperti itu. Want to be a long life learner gitu ya Mbak ya, belajar terus sampai akhir hayat kita gitu ya. Betul. Oke, kalau begitu
Sebenarnya pertanyaan udah selesai, Mbak. Aduh, kurang lama sebenarnya Gitu ya? menurut aku, cuman nggak mau mungkin kesempatan bakal ada kesempatan ke depannya Ya, lagi siap. kita ngobrol-ngobrol lagi. Mbak Titis, terima kasih banget untuk sharing-sharingnya. Sama-sama, thank you for having me juga. Seneng banget ketemu Mbak Titis, dan kayak mungkin saya berharap Mbak juga bisa selalu merasa puas ya di Magister UMN sampai lulus nanti. Amin, amin. Semangat terus Mbak untuk perkuliahannya ya. Saya jadi kepengen juga kayaknya untuk menjalankan program Magister nih. Silahkan. Nanti dulu ya tapi ya. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya. Sebelum MTA kali ini berakhir, saya punya info penting bagi Bapak Ibu sekalian. Magister UMN sedang membuka tes masuk di setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik, dapat melakukan pendaftaran di website pmb.umn.ac.id. Yuk, segera daftarkan diri Bapak Ibu dan dapatkan potongan biaya kuliah dengan mengikuti tes masuk. Untuk info lebih lanjut, pantau terus dan follow media sosial kami di Instagram @magister.umn, TikTok @join.umn, dan YouTube kami di Universitas Multimedia Nusantara. Saya Mel pamit undur diri, sekian dan sampai jumpa di episode berikutnya.